Kondisi fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kini kembali menjadi sorotan di media sosial. Salah satunya datang dari pegiat sosial sekaligus Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dr. Tifa menilai Jokowi saat ini tengah memikirkan keselamatan politik anak-anaknya. Dalam media sosial X, Dr. Tifa mengunggah 2 foto Jokowi. Foto tersebut menunjukkan perbedaan kondisi wajah Jokowi dalam 6 bulan terakhir. Foto pertama saat Juni 2025, Jokowi disebut sedang sakit setelah kunjungan ke Vatikan pada April 2025 untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Dalam foto tersebut terlihat mata Jokowi seperti sembab, wajahnya menggelap, dan terdapat bercak-bercak putih di beberapa titik. Sementara itu pada foto kedua diambil pada Desember 2025. Tampak ada hairline atau garis rambut pada Jokowi yang mundur atau semakin ke belakang, meski bercak-bercak putih tidak terlalu terlihat. Menurut Dr. Tifa, foto kedua wajah Jokowi menunjukkan gejala yang semakin kompleks. Melihat hal itu, ia mengaku merasa khawatir dan menduga jika Jokowi tidak menjalani pengobatan konvensional yang seharusnya. Lebih lanjut, Dr. Tifa menyebut Jokowi hanya mengonsumsi obat steroid. Dr. Tifa menilai kondisi fisik Jokowi mencerminkan tekanan mental yang besar. Pasalnya, Jokowi disebut terlalu berpikir keras untuk memikirkan keselamatan politik anak-anaknya. Serta memikirkan kasus ijazah yang saat ini tengah bergulir dengan 8 orang tersangka. Salah satunya yakni Dr. Tifa, mantan Menpora Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan Sianipar.
Halo semua, selamat datang di akun saya. Mari kita review komentar-komentar terkait penyakitnya Jokowi di video berikut ini. Penyakit kutukan, bencana besar bagi negeri kita tercintanya orang ini. Stres mikirin ijazah. Kasus kejam KM 50. Kalau beralasan sakit di pengadilan ini sudah dipastikan jasanya palsu. Kasusnya banyak menjolimi rakyatnya sendiri. Kena azab karena Jokowi sering membohongi rakyat. Sakit mental nggak bisa tidur takut jasanya dibongkar. Mungkin azab dari langit atas doa rakyat. Azab dan laknat Allah sedang berjalan bagi pembohong yang menyengsarakan rakyatnya. Sakit jiwa penuh munafik kebijakan selagi menjabat. Hidup ini intinya ketenangan batin. Kalau batin tak tenang, sekaya apapun kita, berbagai penyakit akan gerogoti tubuh kita, yakinlah. Dunia hanya sementara, bos. Ingat, awas Jokowi mau bikin alasan apa lagi karena sidang di pengadilan sudah dimulai. Woi, kira Jokowi sekarang udah berubah mikirin gimana nanti ditanya di hadapan malaikat, ternyata masih mikiran politik, ya salam. Tanda orang munafik aku tiga. Ya, munafik itu tiga: apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya dihianati. HR Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Ajab dunia sudah dinampakkan oleh sang Khalik pada orang ini. Kok menakutkan ya wajahnya. Keberatan dosa, pelan-pelan ajab dunia berlaku. Terbuka saja Om Jokowi, tunjukkan saja biar mereka puas. Kan Anda udah bilang asli. Yang jolim semoga segera diajab, yang amanah semoga bahagia. Mati pun nanti akan diterus digugat, banyak kasus mengerikan. Bunglon berubah-ubah warna kulit. Sakit pura-pura sakit, penyakit palsu. Bukan ahli politik tapi berpolitik. Inilah akibatnya politik, ugal-ugalan, tabrak sana tabrak sini. Semoga lekas masuk penjara, amin. Kultu nafsin joikotul maut, kata Allah semua yang hidup akan mati. Semoga Allah memberikan umur yang berkah dan kesehatan kepada saya, amin. Sakit akibat hobi main dukun. Bisa masuk akal lah kalau dari tergugatnya dikasih ijazahnya. Kalau benar sakit karena banyaknya tekanan moral karena dari ulahnya sehingga makan kepada dirinya sendiri. Udah kayak Saulim aja, rambutnya tinggal setengah dari kepalanya akibat terlalu rakus dan tamak. Ajab udah kayak kakek Sugiono. Aib sejarah bangsa yang tercatat selamanya. Tahu dia kalau rakyat udah tahu foto yang di jasanya bukan dia, makanya operasi plastik itu dia. Sesungguhnya Jokowi datang di beristirahat, naujubillah. Doa rakyat mulai terkabul. Sekarang boleh aja menguasai Indonesia dan bisa mengendalikan segala-galanya. Tapi humum Allah SWT lebih tahun. Kena azab itu mah akibat jolim kepada rakyatnya. Pemimpin bila sering membohongi rakyatnya pasti ada ganjarannya. Azab dari Vantikan. Beban pikiran itu atas tindakannya, hukum karma masih berjalan, bos. Doa masyarakat seluruh Indonesia insya Allah manjur. Jika jujur selamat, jika berbohong kepada masyarakat Indonesia selama 10 tahun ini, maka 4 neraka yang panas akan menjadi bencana malapetaka untuk Jokowi. Ini baru siksa dunia. Untuk para pembohong belum di akhirat kelak lebih sadis lagi siksaannya. Tukang bohong sudah dekat malaikat. Cungkring fisiknya sedang berproses cepat. Jadi kakek jompo 1 tahun lagi juga Pak Tongkat. Stres karena banyak bohong. Jadi keingat Pak Haro. Kesehatan ngedrop efek di uber kasus ijazah palsu. Rahasia ilahi, saya doakan yang terbaik untuk Pak Jokowi. Jika beliau jahat atau baik, berikanlah ganjaran yang setimpal. Hukum karma pasti berlaku. Doaku untukmu semoga dosamu diterima di sisinya. Alasan buat nggak datang sidang itu kali. Sakit dikejar dosa. Kalau sakit semoga lekas sehat.
Amin. Jangan sampai ada yang bilang lagi operasi buat biar sama dengan foto-foto masa mudanya lu ya. Sakit jiwa penuh tipu-tipu, makin aneh. Kualat sama rakyat, semoga segera wakilnya menyusul. Dia makin stres dikejar-kejar Roy Soro CS. Waka. Muhabbanallah. Bu mahala on progress, tinggal tunggu waktunya tiba. Sangat kritis. Kalau punya jasa asli pasti dengan bangga dan percaya diri ditunjukkan karena beban mental yang berat. Kuala sudah kenyang dengan uang korupsi presiden terburuk yang dihujat setelah tidak menjabat ya orang ini. Mau sakit ke mau sekarat ke rakyat sudah tidak peduli. Ngunduwohing pakarti. Disuruh mendengarkan lagunya Slang Republik Fufu Fafa. Naujubillahi min jalik. Tobat bos, ajab ilahi. Muhabalah dan doa rakyat yang terjolimi. Tubuh tidak terima jika manusianya bohong terus, beban berat lama-lama timbul kelainan kejiwaan. Stres mikir kekuasaan, semoga cepat berpulang ke alam. Ekspres. Laknatullah, semoga Allah berperlihatkan di dunia ini agar termulnya bisa nisyap. Semua tulang hutang Jokowi timpakan ke seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak ridho dan semoga Jokowi dan termulainya mendatangkan azab ala SWT. Stres berat, takut masuk penjara bersama keluarga. Semoga Allah siksa pelan-pelan sampai duitnya habis, amin. Itu dapat cicilan azab atas kejahatannya pada rakyat yang menghidupinya. Di situ kita merasakan apa hasilnya diperbuat selama hidup di dunia. Itu pulesan pura-pura sakit biar dikasihani, biar nggak kena hukum. Pengadilan bolak-balik tolak penggugat, licik banget otaknya. Doa para ulama, habaib dan rakyat mulai terkabulkan, teruskan ajab menimpa para pelaku KM50 membusuk. Lebih mirip uka-uka. Itu bukan Jokowi atau orang lain pakai topeng wajah JKW. Biasanya orang menikmati masa pensiun, tapi beda dengan Pak Jokowi, dihina di mana-mana seperti manusia tidak berharga. Perubahan wajahnya sangat drastis, sungguh mengerikan. Semoga beliau diberi umur panjang meski penuh penderitaan, sebab semua itu berkaitan dengan perbuatan. Kalau beliau baik pada bangsa dan negara semasa menjabat, maka sakitnya itu ujian. Tapi kalau sebaliknya, maka itu ajab di dunia sampai akhirat.